Berbicara mengenai pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, ada beberapa hal yang harus diketahui dan dipahami seperti peluang, tantangan, urgensi, dan inovasi. Peluang pembelajaran bahasa Inggris mencakup beberapa faktor. Pertama, dampak globalisasi. Berdasarkan fakta dari Indeks Kemampuan Berbahasa Inggris yaitu Education First, English Proficiency Index tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-42 dari 100 negara dalam hal penggunaan bahasa Inggris. Kedua, permintaan tinggi dalam dunia kerja. Berdasarkan Global English Report 2019, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan paling pesat dalam hal permintaan tenaga kerja yang menguasai bahasa Inggris di Asia Tenggara. Ketiga, perkembangan sektor pendidikan. Berdasarkan laporan Bank Dunia mengenai pendidikan Indonesia tahun 2019, kemampuan berbahasa Inggris menjadi keterampilan yang paling dibutuhkan di pasar kerja. Saat ini, sektor pendidikan di Indonesia sedang mengalami kemajuan yang signifikan dengan meningkatnya jumlah sekolah dan universitas internasional, institusi bahasa, dan lembaga kursus bahasa Inggris. Dan yang keempat, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia juga memahami pentingnya pembelajaran bahasa Inggris dan memberikan bantuan dalam meningkatkan kemahiran bahasa Inggris melalui kebijakan dari program pemerintah. Sebagai contoh, Gerakan Nasional Literasi Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tantangan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia secara umum menyangkut beberapa hal. Pertama, kurikulum dan materi pembelajaran. Kurikulum bahasa Inggris di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, seperti terlalu fokus pada tata bahasa dan kurangnya penekanan pada keterampilan berbicara dan mendengar. Alhasil, tantangan bagi pendidik adalah merancang materi pembelajaran bahasa Inggris yang relevan dan menarik bagi peserta didik. Kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan tidak hanya buku, teks, dan akses internet, tetapi yang sangat ironis adalah kekurangan guru yang kompeten dalam mengajar bahasa Inggris. Ketiga, ketidakpercayaan diri. Banyak peserta didik mengalami ketidakpercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris karena minimnya kesempatan berlatih dengan penutur asli dan kurangnya lingkungan yang mendukung penggunaan bahasa Inggris. Ketiga hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renandia et al. Pada tahun 2018 yang berjudul English Language Proficiency in Indonesia, Issues and Prospects, dan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ningsi dan Afandi pada tahun 2020 dengan judul Investigating English Speaking Problems, Implications for Speaking Curriculum Development in Indonesia. Dari apa yang disampaikan sebelumnya, maka urgensi pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia meliputi globalisasi dan peningkatan mobilitas, di mana bahasa Inggris sebagai bahasa internasional digunakan secara meluas dalam berbagai bidang seperti bisnis, teknologi, dan pendidikan. Sehingga penguasaan bahasa Inggris akan memberikan dampak positif bagi pendidik dan peserta didik. Kedua, faktor kemajuan pendidikan di mana bahasa Inggris dapat digunakan sebagai alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, integrasi teknologi. Dalam era revolusi 4.0, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan, termasuk dalam bidang pendidikan, sehingga pendidik perlu menguasai aplikasi teknologi pendukung pembelajaran seperti platform, e-learning, aplikasi mobile, dan media sosial. Oleh karena itu, usulan inovasi untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia berkenaan dengan penggunaan teknologi, metode pembelajaran yang interaktif, dan pemanfaatan sumber digital. Aplikasi yang dapat membantu pendidik agar peserta didik dapat meningkatkan 4 keterampilan berbahasa Inggris yaitu Duolingo, Memrise, dan Rosetta Stone. Selain itu, penggunaan kelas virtual dalam pembelajaran jarak jauh seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams dapat membantu pendidik dan peserta didik berinteraksi di kelas bahasa Inggris. Hal lain yang tak kalah pentingnya yaitu pemanfaatan sumber digital seperti video pembelajaran, podcast, dan e-book yang bisa diakses dari Khan Academy dan BBC Learning English. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat demi kemajuan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Saya Nurmala Hendrawati, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Semarang.